Nah, beberapa tadabbur penting. Yang pertama tentu mulai hari ini, perhatikanlah makanan kita. Karena proses makanan itu tersaji di piring, minuman itu sampai di meja kita, melalui sebuah proses yang sangat mahal. Proses yang sangat rumit. Tidak murah, tidaklah mudah. Nah, setelah kita tahu bahwa ternyata tidaklah mudah, tidaklah murah, maka kita akan berpikir untuk senantiasa menjaga makanan kita, memperhatikan makanan kita. Terutama yang kita jaga adalah penciptanya, ya, pemberi makanan ini kepada kita. Nah, ini kalau bicara adab makan jadi panjang, tetapi tekanan di ayat ini lebih kepada ma'rifatullahnya. Kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang kufur, mengaku Islam tapi kufur nikmat terhadap makanan, seperti saya lihat videonya orang Israel, jahat sekali. Karena kemarin bantuan kemanusiaan mulai masuk, dia masuk lagi ke gudang-gudang orang itu, lalu diambil makanannya, dibuangin ke tempat sampah. Supaya masyarakat sipil tetap kelaparan, dan militer, para tentaranya nggak dapat bagian. Dibuang-buang. Nah, ini betul-betul kufur. Kan orang itu ada yang kufur millah, ada yang kufur nikmat. Kufur millah itu ingkar kepada Allah, tidak yakin kepada Allah. Ada lagi kufur nikmat, nikmatnya Allah dia kufuri. Tujuan daripada ayat ini diturunkan kepada kita agar kita tidak kufur nikmat. Harus selalu syukur nikmat kepadanya. Nah, kufur dan syukur itu dipengaruhi oleh ma'rifah kita, pengenalan kita kepada Allah lewat makanan. Semakin kenal kita kepada Allah lewat makanan, maka semakin tinggi kesyukuran kita. Misalnya, Ustadz Deden waktu kecil di Cianjur kan banyak air tawar. Ya kadang-kadang karena saking banyak air kurang bersyukur. Betul nggak? Betul. Saya di daerah susah air. Gali sumur itu pertama payau, selanjutnya asin. Jadi kalau dapat air tawar itu betul-betul dijaga karena satu gayung air tawar itu berharga. Apalagi mau sekolah. Ya. Itu butuh air yang bagus itu tidaklah mudah. Makanya nanti kalau dapat air, ya, walaupun itu banyak, haruslah berhati-hati, bersyukur kepada Allah. Nah, setelah mempelajari ayat ini dimanapun kita tinggal, di daerah yang banyak pepohonan atau kurang, waktu saya tinggal di Madinah, mau cari sisa-sisa potongan kayu, susah sekali untuk ganjil lemari. Saya perlu jalan jauh sampai saya sadar bahwa ternyata nggak mudah ya. Kalau di kampung kan enak, ya cari sisa-sisa potongan kayu. Di Arab itu susah banget. Proses tumbuhnya pohon-pohonan dari benih ini, itu membuat kita senantiasa bersyukur dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Ini poin yang perlu kita ulang-ulang. Dan sekali lagi buat anak-anakku ya, catat nak di dalam hati kalian bahwa puncak semua kenikmatan hidup atau kebahagiaan adalah dengan mengenal Allah. Dan cara mengenal Allah yang paling simpel lewat makanan kita. Yang paling dekat, yang paling simpel mengenal Allah lewat apa? Makanan. Bagaimana Allah mengenalkan makanan?
anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba. Masya Allah. Ini nih dari ayat 27 ke depan ini tinggal disebutkan ya rentetannya saja, urutan-urutannya setelah air diturunkan dan permukaan bumi retak. Nah, mencermati Pak Zainuddin kemarin, yang luar biasa ya Pak Zainuddin itu kalau ngasih presentasi langsung dikasih perbandingan. Mau bikin sendiri, ya pohon tumbuh, sediakan ini, zat-zat ini di dalam tanah, dan zat-zat ini di luar tanah. Wah, pusing kita. Ya, kemarin disebutkan untuk merekayasa agar di Mars ada pohon. Ternyata nggak semua tanah. Dan ternyata nggak semua pohon bisa tumbuh karena membutuhkan kadar-kadar tertentu. Begitu Ustaz Deden sekilas. Baik Ustaz. Abdurrahman Habannake menjadikan ayat ini ayat tafakkur. Tadaburnya melalui tafakkur. Karena apa yang kita baca di ayat ini perlu kita sambungkan dengan apa yang kita lihat di sekeliling kita. Hal ini karena ayat 24 dimulai dengan fal yanzur. Fal yanzur. Maka hendaknya memperhatikan. Memperhatikan di sini melihat. Tentu tidak cukuplah kita bertadabbur ayat ini tanpa pernah menggunakan mata kita untuk memperhatikan apa yang tumbuh di sekitar kita. Bagaimana caranya kita mengetahui apa-apa saja yang tumbuh di sekitar kita? Kembali ke ayat 24, setiap kita pasti makan. Di dapur ada apa? Ada beras. Kita melihat beras tuh di situ. Ketika kita melihat beras, maka kita dituntun oleh ayat ini perjalanan menjadi beras. Ada kangkung, misalnya ada kangkung. Maka ayat ini menuntun kita bagaimana melihat kangkung itu. Dan menjelaskan perjalanan menjadi kangkung. Belum lagi kalau dilihat perjalanannya itu kangkung sampai ke dapur kita. Dari situ terlihat besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita di balik makanan. Dan itu tersedia di sini, di bumi ini. Anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba. Baik Ustaz. Baik, jadi setelah disebutkan tentang habba itu akan ada 7 ya jenis makanan. Nah, setelah disebutkan ujung daripada makanan yang 7 itu, ada lagi ayat setelahnya mata'allakum wali an'amikum. Ternyata tumbuhnya benih ini bukan cuma untuk manusia, karena di ayat 32 untuk kesenangan kamu dan untuk binatang-binatang ternak kamu, yang nanti binatang ternak itu pun kamu makan. Allahu Akbar. Ya, nanti kita ke sana bahasannya, tetapi karena Habannake tadi
menjelaskannya bahwa biji-bijian ini bukan cuma untuk manusia ternyata. Kaitannya kepada hewan yang memakan bijian itu atau hewan yang memakan tumbuhan itu, sehingga ayat ini ujungnya nanti Allah sedang kasih kita makanan apa? Mataan, kenikmatan. Semua yang ditumbuhkan itu untuk kita dan untuk hewan ternak kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Sebetulnya ada juga nih yang menarik untuk ditadaburi dari ayat ini. Kalau tanah tadinya kering kerontang, hanya dengan disiram air, lalu tumbuh berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran. Bagaimana nanti kalau manusia sudah meninggal dunia, apakah mungkin untuk dikeluarkan dari bumi? Hah? Dikeluarkan dari bumi, mungkin nggak? Mungkin. Buktinya mana? Ayat ini. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah manusia nanti hancur menjadi satu dengan tanah, semua kemudian bisa dikeluarkan. Dikeluarkan lagi. Nah itu ayat Al-Quran menggambarkan kata-kata mengeluarkan kembali kita dari tanah setelah kita bersatu menjadi satu bersama tanah, dengan bisa dikeluarkannya tanaman hidup yang tumbuh dari yang tadinya tanah itu mati, tiba-tiba menimbulkan kehidupan. Ini menunjukkan bahwa kita bisa dikeluarkan lagi setelah kita mati nanti, ya. Yang orang-orang kafir ini banyak ingkar bahwa apakah mungkin kami bisa dikeluarkan dari tanah setelah kami dimatikan? La mukhrajun, ya. Mungkin di surat An-Naml kali kalau nggak salah itu Ustaz Deden, ya, mereka mengingkari laqad wa'idna. Mereka mengatakan kami pernah juga diancam ini. Tapi ini ternyata cuma asatirul awwalin. Mereka tidak mengakui bahwa manusia bisa dikeluarkan dari perut bumi. Kalaupun ada cuma cerita-cerita orang-orang masa lalu aja yang nakut-nakutin kami, ngancam-ngancam kami. Mana mungkin lah orang bisa dikeluarkan dari tanah. Cukup dengan melihat ayat ini, bahwa setelah manusia wafat bisa dikeluarkan lagi, sebagaimana tanah yang tadinya kelihatan mati, tiba-tiba ada kehidupan.